Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang sangat kami cintai, semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah, kita masih tetap bersabar tolong ini sejenak dan nanti kita akhiri dengan salat subuh bersama dan juga sarapan bersama-sama dalam acara kajian SMS berjamaah, salat haji dan sarapan berjamaah. Baik Bapak Ibu, yang hadir pada ahad pagi hari ini adalah satu hal Basir. Insyaallah ini adalah kali pertama setelahnya. Kali pertama beliau mengisi kajian di Masjid Al-Ikhlas ini. Beliau cukup jauh dari Tanggulangi Ustaz. Masya Allah. Dari Tanggulangi, Sidoarjo. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah 3 macam dosa besar pas kakap. Sudah besar, kakap pula. Maka ini harus kita waspadai. Baik, hadirin yang sangat kami hormati, inilah kajian SMS berjamaah bersama Ustaz Muhammad Basir. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah pagi yang ceria, yang berbahagia, kita berkesempatan untuk hadir dalam kajian Ahad subuh yang kita selenggarakan dari pihak takmir masjid serempak untuk jamaah sama-sama ngaji. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini ikhlas, di tempat ikhlas pulang juga ikhlas. Insyaallah kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala.
banyak salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu, untuk ngaji sampai surut ini pukul 5 lebih 41. Ya, tinggal wonten HP itu sholat Sidoarjo dan sekitarnya untuk surut 5 lebih 41. Insyaallah kita akan ngaji dengan tema yang sesuai disampaikan tadi. Namun untuk kajian ini kita rileks saja ya. Sebatas semakin itu kebaikan kita sampaikan sampai juga terus nanti kita sampai angsal ilmu sampai syarat meskipun judulnya utawi tema itu kan buatan jelas biasa ya. Dan kita sampaikan kalau mau 3 macam dosa besar kelas nomor kelas kakak. Oke, Bapak Ibu, insya Allah bahwa kita semua itu dalam melangkahkan kaki kita dimanapun tempat yang kita tuju, kebaikan yang kita inginkan. Dengan kebaikan itulah kita akan mendapatkan keistimewaan yang Allah beri. Apa keistimewaan itu? Kita dijadikan seorang ahli faham, ahli dalam memahami agama. Rasul sudah pernah sampaikan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan faqih. Allah jadikan orang itu paham dalam urusan agama. Jadi kebaikan-kebaikan yang dikehendaki oleh Allah itu bukan untuk bagaimana mengurusi dunia ini, bagaimana mengurusi pekerjaan ini, bagaimana mengurusi proyek yang kita lakukan mungkin keseharian dalam profesi kita masing-masing. Tapi ternyata kebaikan yang ada pada sanubari kita, pada praktek yang kita lakukan keseharian, itu justru Allah berikan faham, namun dalam urusan agama. Lantas Allah menghendaki kebaikan, kemudian apakah tidak ada keterkaitan dengan kita? Langsung Allah saja yang menghendaki, sehingga bisa jadi setiap orang itu baik hanya Allah, buruk urusan Allah. Tidak, kebaikan harus kita kaji, kebaikan harus kita kejar, sehingga insya Allah Allah akan menghendaki kebaikan kepada siapa kita. Makanya ketika kita itu ingin Allah itu menghendaki kita semuanya baik, setidaknya 3 hal. 3 hal ini ayo kita pahami. Pertama, ayyakunah alimah. Hendaknya setiap kita itu menjadi seorang yang alim. Alim itu mengerti, sehingga dalam ibadah kita itu tanpa ilmu maka bisa jadi terlalu. Namun kita akan sadar usia segini banyaknya dari dulu saya tidak pernah untuk mendalami agama secara konsentrasi. Sekolah umum, kemudian kajian-kajian top itu jarang kami ikuti, sehingga sangat pas-pasan ilmu kita. Maka setidaknya 2. Level kedua, ayyakuna ka'aliman. Hendaknya setiap kita itu gemar, suka, bahasa Jawanya itu remen patos ini,
Kita ngaku mawon bahwa rumiyin ingkang kadang yang sepuh-sepuh mirip daerah itu boten tahan remen kaos. Namun acuan yang kedua yang dicanangkan oleh para ulama itu hendaknya setiap kita itu suka gemar ngaji. Nek suka dan gemar, masya Allah, Allah akan tunjukkan lana diana subulan. Akan kami tunjukkan jalan kami yang baik itu mencari ridho betul. Dan kemalasan, kelemahan, kemudian beratnya hati kita untuk menuju panggilan Allah, kemudian ngaji bareng-bareng, itu kalau tidak didorong dengan keinginan Tuhan, maka kita nanti akan banyak kecewaan kehidupan akhirat. Namun kadang-kadang kita itu semangat, senang ngaji, guyub ngaji, tapi banyak saja halangan. Halangan itu bukan halangan yang kita buat, tapi syarat uzur, berangkat ngaji, badannya tanya, badan kurang sehat, maka setidaknya 3 ayyakuna muhibban, hendaknya seseorang itu cinta kepada sesama yang suka untuk ngaji. Seumpama kita dimuatin beliau untuk sakit rapuh, tapi setidaknya hati kita itu yang senang, hati kita itu cinta. Dari kanca-kancaku guyub nang masjid, guyub untuk sholat jamaah, hati kita itu suka. Sehingga kecondongan hati kita untuk menyukai kepada seorang yang berbuat baik, maka insya Allah Allah pun juga akan tunjukkan hati kita itu selalu kepada kebaikan. 3 ini tidaknya harus kita miliki. Nah ini insya Allah dalam kehidupan kita itu, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, Allah akan berikan, Allah akan kehendaki kebaikan dalam urusan agama kita, sehingga dalam hal ibadah tentu semuanya akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini khotbah pembukaan, belum masuk materi yang kami gagas tadi, tentunya 3 macam dosa besar. Kelas nomor, kelas kakak. Bapak Ibu, dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi itu membuat kumpulan dosa-dosa besar sebanyak 70 dosa besar. 70 macam dosa besar. Namun yang ingin kami sampaikan cuma 3. Ini insya Allah sama surut cukup. 3 macam dosa besar ini, ayo kita ketahui, kemudian setelah kita ketahui, mungkin benih dalam benak kita itu ada. Setelah kita itu merasakan bahwa kami itu pernah melakukan dosa-dosa ini, kita akan sampaikan bagaimana solusi. Karena kalau kita hanya jelaskan ini dosa besar, kemudian bagaimana hidup kita, apakah hanya ilmu yang kita dapati, kemudian solusinya tidak? Ini kadang-kadang sulit untuk kita. Nah, oleh karena itu di dalam surat An-Nisa, wa ini tanam, dan jika kau itu menjauhi kabar dosa-dosa besar, dosa-dosa besar yang engkau itu dilarang untuk melakukan, maka apa kata Allah? Kafir ankum sayyi'atikum, kami akan tutup, kami akan hapus dosa-dosa itu, di mana engkau mau untuk berusaha menjauh dosa-dosa besar. Maka
dan akan kami masukkan kalian itu ke tempat yang mulia. Manfaat karim akan kami masukkan kalian ke tempat yang mulia. Jadi hidup kita itu kalau dari dulu tidak pernah melakukan dosa besar, insya Allah di akhir nanti akan menemui kebahagiaan. Karena yang dipermasalahkan nanti dosa besar. Kalau dosa-dosa kecil yang keseharian kita lakukan dan terasa, itu akan tergeser, terhapus dengan adanya ibadah yang kita lakukan. Coba kita bayangkan, berangkat dari rumah subuh, sudah dari rumah subuh tanpa mampir kemana-mana, itu dalam benak kita tidak pernah melakukan dosa. Berangkat dari rumah ke masjid, tidak pernah bunuh orang, tidak pernah mencaci orang, kemudian tidak pernah, masya Allah, memfitnah orang, karena jaraknya dekat. Sehingga apalagi dosa kecil, ketika itu dosa kecil, ternyata sudah terhapus dengan adanya ibadah yang bernama wudhu. Karena wudhu yang kita lakukan, dosa kecil yang melekat pada tangan akan roboh, melekat pada kaki akan hilang, melekat pada wajah pun juga akan hilang. Sehingga permasalahannya, adakah hati kita itu melakukan dosa besar, sehingga mumpung kita itu masih diberikan kesempatan, ayo solusi yang ingin kita kaji ini nanti akan kita lakukan, sehingga urusan hati menumbuhkan dosa ini betul-betul tiada sama sekali dalam benak kita. Tiga dosa besar itu yang pertama, hasad. Apa hasad? Halo Bapak Ibu, hasad. Ya, hasad itu iri. Ini hati, dengki. Apa nanti kita lebih iri dari kita sekecoh roti, tak penak, aku iri sampai disuruh. Al-hasad itu ini cuma gampangannya, ya, untuk bisa kita paham secara mudah. Itu bahasanya kita singkat dengan SMS. Apa SMS itu? SMS senang melihat orang susah, atau dibalik, susah melihat orang senang. Itu susah. Tonggo ini yang bergaul enak bayaran itu gak terima, paling korupsi karena penting. Mulai tonggo ini guna kulkas toko segala Soeharto, langsung pikiran tangan. Wah, gak suwe meneng ben gawat televisi, langsung geringging segini. Gak terima nek kapane ono tanggane enak tas. Sebaliknya, dia itu bahagia ketika melihat saudara-saudaranya dalam keadaan susah. Tanggane kecelakaan, tak tambah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tambah alhamdulillah. Cuma wonten alhamdulillah bagi ketika orang itu mendapatkan sebuah musibah. Tapi karena tujuannya itu ketika tetangganya susah, malah senang bersyukur. Ini orang kasar. Jualan pakai robok, ya, jual bakso, pagi berangkat sore pulang, itu untung. Sing dodolan koyo ngono kan tambah sedih kan. Buat tambah sedih, tambah senang bapaknya kan. Bapaknya.
jiwa-jiwa yang seperti ini itu adalah jiwa hasad. Makanya mayoritas ulama yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan al-hasadu huwa, hasad itu taman zawalan nikmat al-saqiyah. Taman itu angen-angen. Angen-angen itu apa? Zawalan nikmat. Nikmate Gusti Allah itu sebatas ijab al-saqiyah. Nalika pun paringaken dumateng sedherek. Jadi nikmat yang telah Allah berikan kepada saudaranya, kepada tetangganya, kepada siapapun, itu punya angan-angan akan cepat hilang. Orang yang enak akan cepat bangkrut. Orang yang gajinya besar sudah mudah-mudahan cepat diturunkan dari jabatannya. Angan-angan itu enak-enak. Niki hasad. Makanya hasad nanti itu banyak orang kecewa di akhirat. Gara-gara hasad gak kerasa, bendino melakukan kaya iku, akhirnya wonten akhirat banyak. Ketika ditunjukkan, Pak, ini buku Anda. Malaikat yang berikan dibuka. Nyampaikan sama malaikat, mana pahalaku yang dulu sergap sholat subuh, yang dulu sergap sholat jamaah, puasa dan amal soleh yang lain aku lakukan. Kenapa ini tiada sama sekali nilainya? Aku gak kosong. Dari malaikatnya gini, sampai tak tahu. Kira-kira biar sampai begini. Umur saya kan umur sudah. Tahu sampai ke kulkas atau harus gak bisa perasaan sama di malaikat. Kulo nuduh tak tuduh tak bodoh kulkas paling-paling utang. Padahal pada dia yang enggak. Sehingga ini yang dikatakan Rasulullah, iyyakum wal hasad, jauh hindari perbuatan hasad. Fa innal hasada yakul hasad. Karena hasad itu makan kebaikan kama takulu anak atau sebagaimana api itu makan kayu bakar. Iya, makanya Imam Syafi'i ya, dosa besar jumlahnya 3 ini. Ayo jangan sampai melekat pada hati seorang, karena ini berbahaya. Bahasa tidak kira gak bahaya. Berbahaya orang. Berbahaya. Ini hasad. Namun Bapak Ibu, ada yang disebut hasad. Memang dalam hadis itu lafadznya hasad. Yang justru ini dibolehkan untuk kita itu iri, untuk kita itu ingin untuk memiliki dua hal ini. Rasul mengatakan dalam riwayat Bukhari, la hasadan illa isnatain. Tidak ada hasad kecuali dua hal. Ini dua hal ini maksudnya, ayo silakan untuk kita itu punya perasaan iri, punya perasaan juga untuk kita miliki. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'an, seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami Al-Qur'an. Yaqumu fihi ana al-lail wa ana an-nahar. Ia gunakan Al-Qur'an yang dia miliki itu untuk memberikan mau'izah kepada seseorang. Waktu malam, waktu siang pun juga demikian, untuk ia gunakan manfaat orang lain atau dirinya. Yang kita ini seandainya ada orang ahli agama, fahamnya Al-Quran dan As-Sunnah luar biasa, ayo kita mendekat pada beliau. Dan ini justru yang diminta oleh Rasulullah. Iri untuk hal ini, iri untuk hal ini. Yang kedua, wa rajulun atahu Allahu malan yunfiqu bihi, seseorang yang Allah beri harta, kecukupan yang luar biasa. Kemudian apa? Ia gunakan untuk berinfak. Kapan waktunya? Ana al-lail wa ana an-nahar.
di waktu malam ataupun siang. Ini hendaknya kita itu ada perasaan ingin untuk bersifat hasad, tapi para ulama menyebutnya bukan hasad sebagaimana hasad keburukan, tetapi disebutlah itu ghibthah, iri kebaikan. Ketika saudaranya pandai mengajarkan ilmunya untuk para jamaah, maka hendaknya kita itu punya perasaan iri, punya perasaan ingin untuk seperti itu. Dan yang kedua, ketika saudaranya memiliki sebuah kekayaan yang luar biasa, digunakan untuk berinfak kapanpun waktunya, hendaknya kita punya perasaan itu. Insya Allah hal ini disebut oleh ulama dengan sebutan ghibthah adalah tepat sebagaimana sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud kami hasad, ada hasad yang dilarang, ada hasad yang disebut ghibthah, tapi itu bukan dosa dan justru malah dianjurkan. Namun yang ingin kami sampaikan, ketika hati seorang itu punya sifat hasad, ayo hasad yang buruk tadi, ayo kita itu sering berdoa. Untuk siapa? Untuk diri kita dan untuk orang yang kita hasad. Ya Rabb, tetanggaku kaya. Ya Rabb, tetanggaku sedih. Kita doakan. Mudah-mudahan ya tetangga yang kaya raya itu ya, aku pun juga kau berikan kekayaan seperti beliau, dan aku bisa berinfak dari harta yang kau berikan kepada aku ya. Ya Rabb, tetanggaku susah ya Rabb, mudah-mudahan kau lepaskan kesusahannya sehingga orang itu bisa beraktivitas kembali untuk bisa bermunajat dan berdoa, beribadah kepada Allah. Sehingga insya Allah Bapak Ibu, sifat hasad yang melekat pada diri kita, karena semua kita itu punya hati hasad iri kepada orang lain. Ketika orang lain itu mendapatkan kenikmatan, kita tidak senang, dan ketika orang lain mendapatkan kesusahan, kita senang. Maka sifat hasad muncul pada diri kita. Obatnya adalah berdoa. Gampang-gampang nih dunaaken sederek supados padha naik. Nek urip padha naik insyaallah nyaman. Nyaman. Oh, iki nomor setunggal. Dosa kelas kakap yaitu hasad. Yang kedua, ada dosa besar juga yang disebut dengan al-kibr. Napa kibr? Al-kibr itu adalah sombong. Ngomong gampangan sudah jauh, nyebut kemeliti. Napa kemeliti? Ya sombong itu. Pangkatnya dukur di sopoai. Mobilianya biar nyomoniku, assalamualaikum. Saya ini boten. Uji subuh ini. Ame kanca iki gak pates. Sopo gak pinyek kabeh. Sopo gak cocok urip-urip dunya. Mane sopo niku kancane iblis. Kancane setan. Ya, ini bahaya sopo-sopo itu. Makanya akibat orang yang punya sifat sopo ini berat. Rasul mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan bisa masuk surga seseorang yang dalam hatinya itu ada status turma mithqalu dzarratin min kibr, status kecil saja sifat sombong, tidak akan bisa masuk surga. Orang tanya ketika Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, Rasul, bagaimana inna rajulan yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa nahluhu hasanan. Rasul, apakah orang itu disebut sombong ketika orang itu bajunya selalu bagus, sandalnya selalu bagus? Rasul bukan mengatakan itu
menggambarkan innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada keindahan. Tersebut nek kapan kita itu seneng necis kuwi. Kelamine yang itu. Kelam jadi lemari itu. Wotakan sedikit bisa tentu ini toko baju. Oh ya. Keroyak. Aja nih duwe akeh. Bayaran iki. Kelamine sedikit ae. Mas. Ayo keroyak harus pulang nih. Sebulan bisa gampang. Nampak tadi angsa orang. Kalau melihat hadis tadi, tidak ada perasaan sombong, silakan. Baju bagus untuk dibuat ibadah. Sandalnya pun dengoten katakan hilang gak keleken aku ini. Bagus tok sandal. Itu ternyata Allah itu suka kepada hambanya yang menjaga kebaikan, menjaga kerapian apa yang telah dipakai. Tapi yang disebut sombong itu adalah batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebaikan dan meremehkan manusia. Menolak kebaikan. Ana ada ciri tuturi kuat gak kira-kira aku ciri buaya. Wonten gak duwe dinyaknya balik-balik remeh. Ini punya perasaan sombong dan hati-hati akibat daripada sifat sombong Allah tidak akan masukkan surga. Namun ada solusi Bapak Ibu. Sepatus kita itu wonten kada sifat sombong. Tonggo dirimu. Oh, istri nyanyi dari sinten. Tonggo hati ono limo macem ni. Nomor siji nomor ketika kita itu memahami Al-Quran bukan hanya bacaan saja, tapi makna kandungan dari Al-Quran itu. Yang kedua, sholat bungilah. Sholat bungilah. Jadi dahulu Bapak Ibu monggo itu tempat waktu yang mustajab. Kalau untuk kita itu mepet waktunya sebelum subuh begitu kurang 5 menit atau kurang 10 menit, itu setidaknya kita itu minimal sholat berapa rakaat? Beda satu rakaat. Barang bangun tidak kurang 10 menit, kira-kira cukup tak? 3 rakaat. Itu turunan kamar mandi. Dan masuk di daerah pipisnya 5 menit, tinggal 5 menit mau 1 rakaat minimal. Karena di situ waktu mustajab. Hal-hal yang demikian ini akan mengobati sifat sombong kita. Kemudian yang ketiga, kumpulan kang soleh. Nah, kapan orang kita di kasus-kasus ngeten iki, yang sing sering ngaos, yang sing sering turun sholat jamaah, insya Allah yang happy. Insya Allah sifat sombong tuntas. Supuk-supuk dan usman masjid, insya Allah hilang. Masih atau balik-balik tentang hutang. Maka itu yang paling berat kuripen yang kebelut hutang. Nek kebelut hutang itu hukum perbu masjid melok masjid. Insya Allah sudah kiko hilang. Wis kulo tengah kita muka-muka sing gak ada hutang gak cepet sauri oleh sekian. Ya muka-muka kita itu sedikit lancar. Awal sehat. Anak kita gunakan hukum atas anak yang soleh. Kita sebut ibadah. Insya Allah bahagia dan sifat-sifat sombong itu akan itu nomor 3, nomor sekawan. Ayo sering duit pun nek kapan iki kok pulang waktu pos kita siap. Matur boten nomor dasar ayo pikir sing bikin tidak harus ceritanya baca Quran, baca kajian, baca kitab-kitab. Di waktu malam itu memang kesempatan yang konsentrasi kita
Yang ketiga, yang terakhir, ya, ada dosa yang berat juga, yaitu tamak. Apa tamak? Serakah, rakus. Niki mangke terus kita ngono ya. Terus cukup piring-piring. Oh, limo sakal. Tapi kami dulu. Ya wis sing gak toko yo gak usah teko. Bapak ya. Niki biar. Undangan nih ngoten kene kampung-kampung kan bakal napa niku? Tempe. Ijo. Mesti dibongkake kan gak ana omongan. Ya kan tempe. Niki serakah. Di pekerjaan pun juga demikian. Kadang-kadang banyak kali. Ini jatahnya orang itu tidak dikasihkan. Wes dulur wae. Ini tidak disiplin dan tidak fair dalam urusan dunia. Ini pun juga serakah. Makanya Rasul mengatakan dalam riwayat sahih, "Lau anna ibri Adam wadiyan min dhahabin ayyaku ahabba ayyakuna wadiyan." Kalaulah anak cucu Adam itu punya emas satu lembah, bayangkan, punya emas satu lembah, ahabba ayyakuna wadiyan, pasti dia akan suka, dia akan ingin untuk mendapatkan dua lembah. Ini permisalan tafsir Rasulullah itu boten alih, digedeno bisa. Umpama ana wong sugih tapi gak duwe masak burung, iku sik cilik, mesti ono gak ada karep. Sing tambah. Niku sifatnya manusia melekat dalam hatinya, nek boten diobati tidak kerasa bahwa kita melakukan dosa besar yang disebut dengan tamak. Nggak ada masalah. Gelap, lu si tambah sampai meter ke ini, tutup sini. Duit pasti cukupan. Dikiranya pulau, ya ibu. Aja nih wong isuki, cuma subuh kita apa itu kan? Kepingin digelong, lah yang gelang sampai saya juga kan? Cek kepingin digelong, nyewa becak keliling besok. Oh, nak buat gini. Kira-kira cepet sopir ya, aku bilang teko jutaan enteng, tapi sing gak seneng kaya ngono Pak. Tapi kalau untuk beli emas sebanyak-banyaknya monggo. Ada emas yang nanti dizakati untuk disimpan setiap tahun, kemudian ada emas yang kita pakai itu kita zakati sekali. Jangan sampai beli emas kemudian lupa zakatnya, berat. Akan menjadi setrika nanti di akhirat untuk lambung kita. Ini gara-gara emas yang kau miliki tidak kau keluarkan zakatnya. Ini berat. Tamak dipun paling Gusti Allah ayo tapi gampangane. Duwe sami ini kurang. Heboh dan viral. Jamaah haji yang barusan tempo hari pulang, iku wonten tiap luar Jawa, tumbas pas gene Arab terus pindah. Hampir 1 M. Insya Allah 1 M. Tumbas emas gene ini. Kita nggak ada. Atau suka lihat. Ya alhamdulillah nggak ada. Maksudnya kalau beli di sana, memang harganya mahal. Ngetek lebih santai, gak abot kapan itu ada atau satu kata. Cuma yang tak perlu sampai ada. Nek kapan itu viral langsung dan rakus, ini punya sifat tamak yang tidak terasa. Makanya obati tamak, obati wong rakus, siji konata. Apa konata? Terima.
Terima ing patung. Gusti Allah ban rezeki kita sami nih Pak. Bu, jenengan iki bayaran sami. Ayo terima. Cuma kona ae wong larat ambek kona ae wong sugih beda. Beda ya. Kira-kira umpama dipun maknani kona terima ing patung. Enak di wong sugih wong larat. Yo enak wong sugih. Tapi konaannya kurang larat wong miskin. Napa ingkang dipun paringan Gusti Allah dipun syukur Gusti. Pun rezeki ingkang jenengan paringan mboten wonten. Lah tamai konae wong sugih iki beda. Lah pripun ketika orang itu melihat bahwa hartanya yang lebih sekian ini harus mau menginfakkan, harus mau mensedekahkan, itu konaannya orang kaya. Karena konaannya orang miskin disedekahkan hanya sedikit dan kadang tidak mampu untuk mensedekahkan dan kebutuhan hidupnya. Niki konaan nerimo ing patung sehingga nek kapan ana wong gak duwe rezeki di sakmono aja kritik. Bayarane 50.000 blonjo di kancu. Blonjo di kancu. Akhir ngenes wong lanang iki garai wong lanang kakek supek nek ngrasakno wong wedok blonjoe akeh bayarane wong lanang iki. Nah, kira-kira ibu-ibu daerah mriki saya ya. Halo. Saya alhamdulillah. Iki daerah mriki kok Bu, saya. Saya barang bojone 50.000 blonjo niki paling akeh 3 kok. Oh, di sini. Lah kurang gak kroso bojo lanang iki nek pironya blonjo kok rupane enak-enak iki Pak. Wis tenang ta tenang. Tenang. Lah tenang kae nek bojone iki. Lah ya kalau tuku daging semedo selawe. Ya, iki kopi tulas, cair kosong olah itu gak cukup duit bingung lah. Lah ini nyonya kok bisa bengkel. Sing tak terisi sing blonjo tak tulisan ibu sing berubah. Iki sing gawe karo kesowanan, wong lanang cepet lo, cepet lo. Iki ayo wong wadon wong lanang, ayo sama-sama sering ngaji insyaallah. Uripe konaan. Pun sedikit lagi. Obat yang kedua, lihatlah orang yang lebih rendah. Kita punya mobil, bersyukur. Tonggo ini cukup sederhana. Sing duwe sepeda motor bronso. Iki sepeda motor anyar, tonggo itu sepeda motor lawas. Seenak. Delok tonggo mobil api-api toki ini sepeda motor. Kepingin duwe mobil. Mikir. Tonggo ini mobil sakmono kae gak tau digawe terus-terusno. Seenak sepeda motor jak riwari Sidoarjo nang Surabaya nang Malang nang Gresik sepeda motor. Lah iku duwe mobil sakmono kae gak iso numpak krono apa? Gringgingen nek Pak. Si enak awan kan ya. Duwe sepeda motor iso lecet. Duwe mobil gak iso lecet. Sikile napa wae? Gringgingen. Lho ayo delok urip iki delok sing bisa. Gak usah delok polo-polo. Garai tamak, garai sombong, garai ada rasa oleh karena itu, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hadis di muka Rasulullah, innakum satakhrisuna al-ibarah wa satakun nadamatan yaumil qiyamah. Sesungguhnya kalian nanti akan tamak dan urusan ibarah, urusan jabatan, wa satakun nadamatan yaumil qiyamah, dan kalian nanti akan menyesal pada hari kiamat. Maunya apa? Ayo apa yang kita miliki di sini. Yang kedua, undur ilaman wa asfal minkum wa la takun ilaman fawqa. Lihatlah orang yang lebih rendah daripada kalian, jangan kau buat orang yang lebih tinggi. Gak takut. Akhirnya sumpah dipun syukuri insyaallah pun kita bahagia. Pun jika semangatnya ya akan kita lakukan selagi mudah-mudahan ya 3 hal dosa besar
hasad, sombong, tamak akan lunas, akan menjauh. Dengan obatnya hasad adalah doa, obatnya sombong adalah kita sergap ngaji, kumpul bukan soleh, sergap melakukan ibadah yang lain. Dan yang ketiga, tamak, kita harus qanaah dan merendahkan diri melihat orang yang lebih rendah daripada kita. Insya Allah hidup tak akan bahagia dunia dan akhirat. Berkata kita sangat usahakan mudah-mudahan dalam kajian kita senantiasa diberikan kesemangatan oleh Allah untuk ngaji, kita diberikan kesehatan oleh Allah untuk manfaat, kita diberikan kelancaran dalam pekerjaan kita sehingga rezeki kita itu juga lancar, kita diberikan putra putri keturunan, anak cucu kita menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Kita jadikan ya Allah mudah-mudahan menjadikan ya Allah keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadikan ya Allah iman yang melekat pada kami untuk gampang dan mudah menjembatani semua bentuk perintah dan anjuran Rasul. Yang menjadikan hati kami ya Allah untuk menjauh dari sifat sombong dan sifat hasud, sehingga hidup kami ya Allah dalam keadaan membawa iman. Iman kami bawa ya Allah sampai menghadap kehadirat-Mu sehingga kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana fil wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kajian yang luar biasa dari Ustaz Muhammad Basir. 3 dosa besar. Tak kira tadinya membunuh, curi, berada-ada, ternyata hasad, sombong, tamak. 3 hal yang mungkin saja bisa menggelincirkan kita. Mudah-mudahan kajian yang luar biasa kepada kita semua. Semoga Allah ikut sarapan bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.